Ali Sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajid ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari tiupkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rasakan nikmatnya, kesyukuran kita atas tubuh kita yang diciptakan Allah sempurna, pendengaran, penglihatan, hati, panca indera semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan penuh berkah dan tentunya menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup mudah-mudahan tidak hanya sekedar hidup, karena kalau hanya sekedar hidup, kambing pun hidup ya. Kita ingin hidup penuh berkah, ingin hidup menjadi abdinya Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bertakwa, yang menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ketika beribadah kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ahli ibadah yang tenang tentram kalbunya, yang mutmainnah, yang dipanggil nanti untuk masuk ke dalam kelompok abdinya, dimasukkan ke dalam surganya insya Allah. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian kata Allah, dan kita diperintahkan untuk menjadi orang yang muslim, orang yang bertakwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan yang muslim insya Allah. Dan kita juga paham untuk jadi seorang muslim yang baik, seorang yang bertakwa, Allah memberikan petunjuk kepada kita berupa firman-firmannya, perkataan-perkataan Allah yang dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran ya, berupa 30 juz 114 surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap semuanya dan pasti benarnya, tidak akan ada yang keliru dan tidak akan ada yang bisa memperkelirukan, tidak ada yang bisa mengubah-ubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an ini Allah lah yang menurunkan, dan Al-Qur'an ini pula ya Allah yang akan menjaminnya, keasliannya, keotentikannya, gak bakal bisa dipalsukan ya insya Allah. Adapun ada orang atau manusia ataupun siapapun yang ingin
mengubah Al-Quran tidak akan berhasil. Ingin menambah ataupun membuat perbandingannya tidak akan berhasil. Meskipun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk bergotong royong membuat seumpama Al-Quran satu ayat saja, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan berhasil. Itulah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu yuk kita niatkan kalbu kita, kita tenangkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan ketika kita memohon pemahaman dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita memohon hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'in bisyabri wassalat. Ihdinas syiratal mustaqim. Itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ingin berada dalam asy-syiratal mustaqim, kita berada dalam kebenaran, maka Allah memberikan bimbingannya langsung oleh Allah kepada contoh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak mungkin tidak, Allah pasti memberikan contoh teladan dalam kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang punya masalah apapun, bukalah di Al-Quran, bukalah di contoh kehidupan Nabi, pasti ada. Gak mungkin gak ada, karena Allah pasti benarnya dan gak mungkin salah. Jadi kalau merasa ada yang tidak mendapat bimbingan, yang salah DWK baiknya, diri sendiri yang salah. Kenapa? Tidak mengikuti bimbingan dan tuntunan. Insya Allah. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan mengamalkan apa yang disampaikan tuntunan Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Nah, pada saat ya kita ingin mengamalkan amal soleh, diberikan petunjuk amal yang terbaik. Apa itu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang bukan sarjana, bukan karena profesor, bukan karena seorang doktor, bukan juga seorang pejabat dari mulai yang paling rendah sampai presiden, bukan juga seorang pengusaha yang sukses. Seorang yang terbaik kata Rasul adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bisa jadi seorang rakyat, bisa jadi seorang pejabat, bisa jadi seorang yang sedang belajar biasa dalam kehidupan, bisa juga seorang profesor doktor di universitas terkenal, atau juga bisa seorang pengusaha, bisa juga seorang kuli ya yang merupakan pengejawantahan dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yuk kita mengambil peran untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dengan peran masing-masing sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas diri kita masing-masing. Hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat Al-Kahfi, surat ke-18. Kita akan memulai dari ayat ke-21. Surat Al-Kahfi, surat ke-18, mulai ayat ke-21. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ وعد الله حق وأن الساعة لا
ريب فيها إذ يتناجون بينهم أمرهم فقالوا أبنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبشر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل
الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الذين صلاة إنها وإزر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا من أولئك لهم جنات جري من تحتهم الأنهار فيها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, 11 ayat dari ayat ke-21 sampai 31 surat Al-Kahfi sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya tentunya kita bermohon diampuni serasa diberikan kesempatan untuk terus-terusan, ya, untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Jangan berhenti dan jangan bosan, apalagi kapok baca Al-Quran. Kalau ada yang meluruskan, alhamdulillah. Baca sendiri juga nggak apa-apa, silahkan. Sesuai kapabilitas masing-masing. Tidak akan ada yang melarang dan tidak dilarang. Silahkan baca. Baru bacanya ikro, silahkan ikro. Sudah norolang, silahkan norolang. Sudah hafid, silahkan. Ya. Tetapi ketika ada teman, maka usahakan kita berbahagia untuk istiqomah berjamaah. Bareng-bareng, kalau kata cucu saya. Ngajinya bareng-bareng, jangan sendirian. Karena berjamaah itu adalah pangkal kebahagiaan.
Kebahagiaan manusia hanya bisa dilakukan kalau dia berjamaah bersama-sama dalam kebaikan. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya, memohon kepada Allah untuk ditunjuki dalam kebenaran, dalam jalan yang lurus, bukan jalannya si magdub dan bukan jalannya si dolim. Si magdub yang disebut dengan dimurkai dan si dolim yang tersesat. Kita mah adalah orang yang mendapat petunjuk jalan yang lurus, yang mendapat nikmat Allah dan dinikmatkan dalam kehidupan. Termasuk dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita nikmat dan dinikmatkan. Disalahkan baturnya, dicare, dicawat, tenanawan nikmat. Ya, itu berhenti dulu sambil mendengarkan apa yang diluruskan oleh orang lain. Ya, insya Allah. Sambil makan dan minum, baca Al-Quran, boleh Bapak Ibu, ayah lepet, ayah pisangnya, silahkan, ayah tahu dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita bersenang-senang, berbahagia, istiqomah, berjamaah baca Al-Quran akan memberikan kepada diri kesehatan jiwa raga, lahir batin. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dzalimin illa khasar. Bagi orang yang dalam jiwanya ada iman, membaca Al-Quran adalah menjadi penawar dan obat. Sedangkan bagi yang tidak beriman, akan karasa sangsara. Ya, gitu ya. Saro teh sangsara, Bu, cek bahasa orang hese teuing. Dalam kerugian teh sangsara. Di sangsara teh bahasa Arab, Bu. Tapi khosaro ya, husrin. Ya. Maksud ada husrin, Bu? Hah? Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia hidup di dunia teh sangsara. Iwalti opat golongan nu sangsara. Amanu wa amilu solihat wa tawabil haq wa tawabis saum. Ya, selagi masih ada empat ini nggak bakal sangsara, nggak bakal rugi. Ya, yuk kita lanjutkan ke terjemahan tafsir Al-Quran dari Ibnu Katsir yang insya Allah kita baca dalam versi bahasa Indonesianya. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Jadi Ashabul Kahfi yang sudah tertidur lama itu bertemu dengan orang-orang yang hidup pada saat itu. Agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Dan bahwa kedatangan dan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Kemudian Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka tersebut berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Jadi mereka itu kemudian berjanji karena dianggap sakti, dianggap rahmat, maka si penguasa itu mendirikan masjid di atas tempat orang-orang Ashabul Kahfi tersebut. Diurangi sama punya lawan ayat aneh-aneh sok dijieun masjidnya di dieu teh pernah ayat itu pernah ayat ieu. Nah, padahal tidak harusnya seperti itu. Di tempat diturunkan pertama kali Al-Qur'an di Gua Hiro sampai sekarang tidak didirikan masjid ya. Kenapa? Jauh hese kalburna oke. Nah, yang maksina oke. Karena di situ sudah ada Masjidil Haram ya. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-muda itu kepada seorang pun di antara mereka. Jadi itu sudah jadi cerita Sabibir Hiji, diurang model cerita Sang Kuryang, melegenda, cerita Ratu itu Situ Bagendit, cerita Malin Kundang, cerita apa lagi Bu? Roro Congrang, cerita apa lagi Bu?
Ciung Wanara, cerita apa lagi Bu? Nama ayah lah Bu ya. Cerita naon di Blorong, nah, ibu-ibu senangnya eta ya. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Ini Bapak Ibu larangan kepada kita untuk memastikan bahwa kita akan berbuat. Ya. Janganlah kamu mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Jadi ini pedoman menyebut insya Allah. Ini ayat ke-23 dan ke-24 dari surat Al-Kahfi. Jadi kita itu kalau menyebut insya Allah itu ibadah. Membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, karena kita paham bahwa menyebut insya Allah adalah perintah Allah, bimbingan Allah. Tapi insya Allah, sabab jelas bukan. Insya Allah itu sudah kita memastikan. Tapi kalau sudah tidak akan bisa, ngomong aja, aduh saya tidak bisa, waktunya bentrok. Nah, jangan sampai orang diberi harapan palsu. Sekarang lagi musim harapan palsu, ya, janji palsu, ijazah palsu, istri palsu, suami palsu, obat palsu, usum punya. Ya, kira-kira ibu termasuk anu palsu teh? Manusia palsu enggak? Janji palsu. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi perhatikan di sini, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada kalian. Jadi ini syariat yang sampai kepada kita ketika kita berjanji atau ketika kita akan berbuat esok pagi, katakanlah insya Allah kita akan berbuat. Kalau partai usah ngomong insya Allah tara Bu. Para pemimpin garoblok usah ngomong insya Allah tara Bu. Taranya nanti saya akan bangun 6.000 mobil SDM. Oh, insya Allah enggak. Makanya siap-siap nanti. Kelihatan akan ada malapetaka bagi dirinya masing-masing. Akan dibangun perumahan sekian juta untuk rakyat. Lebih kainnya can jadi-jadi. Ayo gitu Bu. Akan mensejahterakan rakyat. Sejahtera dulurnya sorangan, anaknya sorangan. Akan membuat lapangan kerja. Boro-boro punya nu aya oge PHK. Terus Bu. Nah, jadi itu cerminan bahwa tidak mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Masih adakah yang model begitu? Sampai kiamat masih akan tetap ada manusia model begitu. Dan apakah kita termasuk? Itu yang jadi masalahnya. Kita kadang ikut-ikutan janji hayang kapuji Bu ya, hayang kapilih biasa nama Bu ya. Rek diratakeun jalan. Tenaun diletakeun jalan mal mungkin, tak pasti aya legok jalan punya, aya nu mengkol. Mari kita bikin jalan yang besar. Besar, duit yang besar asupan kantong manehna. Yang ada begitu Bu ya. Benar nggak Bu? Kalau nggak benar sebutin Bu. Tapi kalau saya berani mengatakan bahwa itu adalah benar. Yang janji palsu sekarang lebih banyak daripada yang janji beneran. Tapi kabeak periodenya manehna anger we cuap-cuap bari ngantongan duit ya. Tapi dilaksana janji nama. Masya Allah ya. Kemudian ayat ke-25-nya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Berapa lagi? 9 tahun. Jadi berapa tahun tuh Ashabul Kahfi itu?